Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelas 12 Sija 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang skema jaringan yang terdiri dari satu router mikrotik, satu access point, dan satu klien yang terhubung secara wireless ke access point. Untuk lebih lengkapnya, simak video saya sampai akhir. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke skema yang akan kita praktekin. Jadi di skema ini, kita bakal praktekin skema yang kedua, yang dimana skema itu terdiri dari internet, router mikrotik, access point, serta klien. Skema yang akan kita buat yaitu seperti pada gambar yang kedua. Alat dan bahan yang kita perlukan dan harus kita siapkan antara lain yang pertama ada router mikrotik, access point, 2 buah kabel jaringan, serta 1 buah klien. Atau kita bisa menggunakan laptop kita masing-masing. Selanjutnya, untuk pertama-tama kita akan mengonfigurasi terlebih dahulu router mikrotik. Pastikan router dan access point sudah direset konfigurasinya. Kita buka Winbox, lalu kita pilih MAC address mikrotik yang sudah terhubung pada laptop kita. Kita menghubungkan antara router mikrotik dengan klien atau perangkat untuk mengkonfigurasi menggunakan satu buah kabel jaringan atau kabel LAN. Kemudian kita klik connect. Setelah itu, kita mengubah identity dari mikrotik tersebut menjadi identity nama kita sendiri. Klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan interface naming atau memberi nama pada interface agar kita tidak keliru. Untuk Ether 1 akan terhubung ke access point. Untuk Ether 2 akan terhubung ke internet. Dan Ether 3 yang Ether saya gunakan adalah terhubung kepada klien untuk mengkonfigurasi. Selanjutnya kita colokkan kabelan yang internet ke dalam port 2 mikrotik. Setelah dicolokkan, kita pergi ke menu IP, DHCP client, kita pilih Ether 2 karena Ether 2 yang akan meminta IP kepada internet. Jika statusnya sudah bound, maka Ether 2 pun sudah mendapat IP dan sudah bisa terhubung ke internet. Namun, karena sesuai dengan skema yang akan kita kerjakan, yaitu menghubungkan internet dengan cara statik. Pertama-tama, kita copy dulu IP-nya. Kemudian kita hapus DHCP client yang sudah kita buat tadi. Kita ke menu IP, address, kita tambahkan alamatnya sesuai dengan alamat IP yang kita dapatkan tadi, yaitu 192.168.10.120/24 pada interface Ether 2 sebagai internet. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita tambahkan IP root. DC address-nya 0.0.0/0 dengan gateway 192.168.10.1, kemudian klik OK. Setelah itu, agar kita bisa mengeping google.com, kita harus menambahkan DNS. Tambahkan DNS dengan 8.8.8, klik OK. Agar kita bisa meneruskan internet ke access point, kita perlu menambahkan firewall NAT juga. Kita menyeting firewall NAT di IP, firewall, pilih NAT, tambah action squared, out interface, Ether 2. Kenapa kita memilih Ether 2? Karena Ether 2 merupakan sumber dari internet tersebut. Setelah selesai konfigurasi di router, kita coba ping terlebih dahulu. Ping ke 8.8.8, apakah sudah terhubung ke internet? Sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping google.com.
Sudah berhasil. Jika tidak berhasil, perlu dicek kembali DNS yang telah kita setting tadi. Selanjutnya, kita akan melimit kecepatan internet menjadi 20 MB per 10 MB. Kita pilih menu queues, tambah, kita beri nama simple limit. Dengan destination address-nya adalah port yang menuju access point, karena nanti yang akan dilimitnya adalah kepada klien, dan klien tersebut akan mendapat IP dari access point. Sedangkan access point mendapat internet dari router, maka kita perlu melimit kecepatannya dari router. Seperti dengan skema dengan max limitnya 20 MB, target upload dan target downloadnya 10 MB. Kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk membuat hotspot, kita harus menambahkan IP address terlebih dahulu. Tambahkan IP address. Tambahkan IP dengan 192.168.15.1.24. Sebagai contoh, saya menggunakan angka 15 karena angka 15 merupakan adalah absen saya sendiri. Dengan interface Ether1 menuju access point. Karena Ether masih belum menyambung, maka tulisan akan masih terlihat miring. Kemudian kita membuat DHCP server. Klik DHCP setup, kita pilih Ether1 yang menuju access point. DHCP masih merah statusnya karena belum ada perangkat yang terkonek ataupun perangkat yang meminta IP pada DHCP server di router MikroTik. Selanjutnya kita menuju IP hotspot server hotspot setup. Kita beri teknologi hotspot pada Ether1 yang menuju access point. Klik. Kita biarkan saja sebagai admin dan tidak usah diberi password. Selanjutnya, untuk membatasi jumlah user, kita bisa menuju ke menu user profiles pada bagian atas, klik default. Kita ubah share usersnya menjadi 2 sesuai dengan skema yang kita kerjakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengonfigurasi perangkat yang kedua, yaitu access point. Namun sebelum kita mengonfigurasi access point, kita perlu mengatur IP terlebih dahulu yang sesuai dengan IP default dari access point TP-Link, yaitu 192.168.0.1 menjadi satu network. Kita buka control panel, lalu kita buka network and settings, kemudian pilih change adapter setting, lalu pilih Ethernet, pilih properties, pilih internet protocol 4, klik 192.168.0.2, 192.168.0.1 adalah IP default dari TP-Link access point. Selanjutnya, jika kita sudah mengatur IP pada control panel, kita menuju ke browser. Kita ketikkan 192.168.0.1. Kita tunggu sampai web konfigurasi access point terbuka. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke dalam konfigurasi access point. Kemudian kita berikan password pada TP-Link access point-nya. Sebagai contoh, kita akan memberikan password dengan password SIJA1234. Seperti ini. SIJA1234. Let's get started. Kemudian pilih zona waktu yang sesuai dengan zona waktu kita, yaitu kita pilih
zona waktu di Bangkok, Hanoi, Jakarta. Next, kita memilih dynamic IP, use default MAC address. Untuk SSID, karena sesuai dengan skema yang akan kita ujikan, kita berikan SSID-nya adalah Ilham Maulana dengan password. Agar tidak bingung, kita mengatur password sama seperti tadi, yaitu sejak 1234. Klik next. Next. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi sudah berhasil dilakukan. Kemudian klik finish. Untuk mengecek apakah kita sudah berhasil mengonfigurasi hotspot atau belum, kita buka WiFi. Tunggu sebentar. Nah, maka jika kita sudah menyelesaikan konfigurasi access point, SSID bernama Ilham Maulana yang telah kita buat tadi akan muncul pada pengaturan. Kemudian kita connect. Nah, jika kita ingin connect ke dalam hotspot dengan SSID bernama Ilham Maulana, maka kita akan langsung ke redirect ke hotspot mikrotik yang telah kita buat. Kita masukkan admin, passwordnya kosong. Jika sudah ada kata you are logged in, if nothing happens, click here. Maka sudah masuk ke dalam WiFi mikrotik ini. Nah, sebagai bukti, kita sudah bisa terkonek dalam hotspot bernama SSID Ilham Maulana. Selanjutnya, karena ada satu konfigurasi yang belum kita lakukan, yaitu konfigurasi bypass pada router mikrotik, maka kita kembali ke dalam konfigurasi mikrotik di Winbox. Lalu kita pilih menu IP, hotspot, lalu kita pilih IP bandings, kita klik tambah. Di sini kita memerlukan untuk mengisi MAC address. Karena kita belum tahu MAC address yang akan kita isikan, kita pergi ke menu host. Kemudian kita kopikan MAC address-nya. Lalu kita pergi ke IP bandings, tambah, kita pastekan MAC address-nya di dalam kolom tersebut. Kita ubah type-nya dari regular menjadi bypass, lalu klik OK. Setelah itu, kita pergi ke menu walled garden. Kita tambahkan action allow, DST portnya, kita isikan DST hostnya, yaitu adalah website yang akan kita bypass, yaitu https learning.smkn1cibinong.sch.id https://e-learning.smkn1cibinong.sch.id. Oke. Lalu kita pilih menu wallet garden IP list. Kita tambahkan action yang accept, protokol yang kita isikan dengan TCP, portnya adalah 443 karena kita menggunakan HTTPS. Kemudian klik OK. Untuk mencoba dari konfigurasi bypass yang sudah kita lakukan tadi, kita kembali connect ke hotspot WiFi dengan nama SSID Ilham Maulana yang telah kita buat sebelumnya pada konfigurasi access point. Kemudian kita klik connect. Tunggu sampai connect. Nah, jika sudah ada tulisan connected and secure, maka kita sudah connect ke dalam WiFi dengan SSID bernama Ilham Maulana. Perbedaan sebelum dan setelah menggunakan bypass adalah pada saat sebelum menggunakan bypass, kita akan langsung ke redirect ke website
hotspot dari router dan kita perlu mengisikan admin dan password seperti video sebelumnya. Namun jika sudah menggunakan bypass, kita tidak perlu melakukan autentikasi lagi dan kita bisa langsung masuk ke dalam WiFi dengan SSID yang telah kita buat. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.